rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Kali ini gua mau jalan-jalan aja ya. Jadi dari daerah Ciledug. Nah ini kalau kelurahannya sih Parung Serap ya. Cuman daerah ya bisa dikenal Ciledug lah ya, biar lebih gampang. Ini adalah hari Minggu tanggal 23 ya. Ya nggak sih? Ya, Minggu tanggal 23 jam setengah 9 pagi. Nggak ada tujuan sih sebenarnya, nggak ada tujuan pasti, cuman pengen jalan-jalan aja. Pengen tahu aktivitas apa sih yang dilakukan warga Tangerang di hari Minggu pagi seperti ini. Biasanya sih ya pada olahraga, jogging gitu ya, jalan-jalan, jalan sehat lah. Nah, tujuan gua sebenarnya sih pengen ngelihat tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai hiburan di hari Minggu. Hiburan olahraga maksudnya ya, bukan apaan tuh tawon. Bukan hiburan yang untuk rekreasi. Nah, kalau ini kanan kirinya tuh ini kanan kiri disebutnya Pasar Lembang. Jadi buat yang belum tahu, Pasar Lembang tuh di sini bukan Lembang Bandung ya, tapi Lembangnya orang Ciledug. Nah, ini adalah konten atau sub konten ya dari Perak, petunjuk arah. Jadi gua akan nunjukin arah dari Ciledug ke Tangerang kota, yang biasa disebut dengan daerah Cikokol atau Dan Mogot, atau ada juga yang bilang pintu air, karena nanti kita akan ke sana. Jadi tujuan gue sih tadi yang nggak ada tujuan pasti, cuman gue pengen ngasih tahu aja untuk tempat-tempat yang bisa kunjungin sebagai sarana olahraga di hari Minggu pagi. Olahraga sekalian refreshing ya, jadi bukan olahraga yang nge-gym atau senam gitu ya. Bisa-bisa aja sih di tempat tersebut mengadakan senam gitu kan, senam pagi, senam lantai. Dan rutenya nanti kita lewat perempatan CBD Ciledug, kemudian ambil kiri sampai ke
tikungan apa ya namanya itu yang mau ke arah Regensi itu, pasar Regensi. Ntar dari situ ambil kanan. Nah ini nih, ini belok kiri ya. Nah kalau kalian mau ke arah CBD itu bisa ambil yang jalan tengah ini lurus, kemudian belok kanan. Nah karena gue mau ke arah Tangerang Cikokol, itu ngambilnya kiri. Nah ini kantor kecamatan Ciledug di sini nih, sebelah kiri tadi tuh. Nanti ada lagi lah momennya pas gue nunjukin satu persatu kelurahan, kemudian kantor desa dan kecamatan. Ya nanti akan gue perjelas lah rutenya. Kalau sekarang kan topiknya itu ya jalan-jalan santai aja di hari Minggu. Nah ini udah lama banget nih gue nggak lewat sini. Itu kalau nyebrang jalannya emang agak muter-muter belok-belok sih, cuman bisa tembus ke Gondrong. Jadi jalan alternatif untuk ke Gondrong kalau misalkan banjir. Di sini kan biasa banjir nih. Nah itu bisa lewat itu, tembusannya ke Gondrong lewat apa namanya ya, Pondok Bahar, lewat perumahan Pondok Bahar. Ini udah berubah banyak banget ya, aku udah lama banget nggak kesini nih. Udah sekitar 7 tahun lah. Ini daerahnya namanya daerah Pedurenan ya. Jalannya Jalan Hasyim Asyari. Jadi Jalan Hasyim Asyari itu lumayan panjang. Dari mulai tadi yang apa namanya itu perempatan CBD sampai dengan nanti ke Tangerang Kota, daerah mana itu namanya, yang kolong flyover itu loh, flyover yang deket Tang City. Bukan, flyover yang deket Mall Balai Kota, itu masih Hasyim Asyari juga. Rumah sakit apa ya, kalau dulu kan namanya Usada Insani ya, sekarang tuh jadi apa itu lupa gua, baru kan berubah kan, dia berubah jadi rumah sakit apa ya, yang 3 huruf doang sih. Ntar lah kita lewati situ. Nah ini nggak bisa lurus Perboden, jadi harus belok kiri dulu arah ke Geraha. Geraha apa tadi namanya ya, Geraha Raya ya, Geraha Raya ya. Nah ini kita putar balik. Ya jadi Geraha Raya kalau ke dalam lagi tadi tuh arah belakang. Itu bisa tembus Alam Sutra ya kalau ditelusuri lah. Tapi nanti kapan-kapan kita lewat situ. Nah ini bocil-bocil habis selesai jogging ya. Nah sebelah kiri itu perumahan Pinang Gria Permai. Nah di sini ada RS yang lumayan sih ya, RS Mulia, Rumah Sakit Mulia.
Itu biasanya orang sini kalau sakit atau melahirkan itu bisa ke rumah sakit Mulia itu. Nah ini kita belok kanan. Kalau belok kiri itu ke Pasar Regensi. Jadi di Tangerang, asal kalian tahu, itu banyak banget nama daerah yang sama. Ada Regensi di sini, ada Regensi di daerah Kutabumi. Kemudian kayak misalkan Sangyang juga nanti ada Sangyang daerah Jalan Dan Mogot, Jalan M Toha. Terus ada lagi Sangyang di daerah Sepatan. Nah ini Buana Gardenia. Kalau tadi sebelah kiri ya. Nah kalau lewat sini jangan ngebut, hati-hati karena sebelah kiri ada masjid dan ada sekolahan SD kalau nggak salah sih. Ini ada apa nih rame-rame? Jatuh kayaknya, orang jatuh deh. Kita lihat yuk. Oh iya bener kan, orang jatuh tuh. Ini bekasnya nih di jalanan tuh. Kecelakaan tunggal kayaknya itu. Kecelakaan tunggal pas depan sekolahan tadi ya. Kok depan sekolahan, depan masjid maksudnya. Nah ini kalau belok kiri tadi ke Kunciran. Oh ini sekolahan SD Pinang 3. Jadi kalau di sini hati-hati karena banyak siswa yang pada nyebrang, anak-anak SD. Ini motor udah pelan langsung ke tengah lagi. Tuh, mana sih? Nah ini udah daerah Cipondo ya. Udah bukan Ciledug lagi, tapi udah masuknya ke Cipondo. Jadi ini kecamatannya itu Kecamatan Pinang ya. Kecamatan Pinang, nama kelurahannya itu Neroktok. Gua dulu di sini lewat, sering bolak-balik sini, belum seramai ini dan belum banyak ruko-ruko ya, ruko ataupun toko ataupun tempat makan itu belum banyak. Nah biasanya bocil-bocil atau ya remaja-remaja ABG lah. Kalau pagi ini karena udah agak siang ya, jadi udah nggak ada. Kalau pagi biasanya di daerah sini nih pada nongkrong-nongkrong kalau hari Minggu untuk ya sekedar ngeceng lah, ngeceng istilahnya tuh ngeceng gitu ya, mejeng Minggu pagi ya. Alibinya sih sambil
jogging, olahraga, padahal mah mejeng gitu, nyari-nyari gebetan lah, kali aja dapat yang cantik atau yang ganteng-ganteng kan. Nah itu di depan. Kalau belok kanan itu ke arah Gondrong, Haji Gondrong ya daerahnya. Ini gua ngambil serong kiri dikit, tapi biasanya orang kenalnya ini pertigaan Gondrong sini. Nah terus sebentar lagi kita akan melewati yang namanya Danau Cipondo. Jadi kalau kalian pengen tahu Danau Cipondo itu di mana ya di sini. Bentar lagi ada ambulan ya. Ada ambulan, kita menepi sedikit, ada ambulan. Nah ini nih kayak gini nih yang olahraga ini baru pulang olahraga kan nih pas ini. Olahraganya naik motor. Jadi dulu ya sekarang juga sih gitu. Dari rumah itu niatnya olahraga tapi tempatnya agak jauh. Akhirnya ya begitu. Dari rumah naik motor dulu, nyampe tempat yang dituju, baru deh jogging-jogging ringan gitu kan, lari-lari kecil, ya intinya sih begitu. Terus habis olahraga capek, makan nasi uduk, mantep bener tuh, kalau nggak lontong sayur tuh, udah deh. Yang tadinya kalori terbuang, olahraga masuk lagi. Nah ini kita udah dekat ke Danau Cipondo. Ini ada belanja keramik ya, jadi itu semacam depo besar ya untuk belanja keramik. Sebelah kanan gua tadi. Nah ini namanya Danau Cipondo atau dikenal dengan Situ Cipondo. Situ itu ya danau. Danau itu kalau bahasa Sundanya situ. Karena orang sini rata-rata Sunda ya jadi disebutnya situ. Ini ada proyek ya. Ada proyek itu kayaknya mau bikin jalan tembus kemana ya? Mungkin ke Danmogot kali ya. Nah ini luas, danaunya luas. Kita rehat sejenak. Tuh. Bahasanya rehat sejenak, nyantai gitulah. Nah itu ada durian Garuda. Jadi lumayan banyaknya ya, banyak stoknya durian tuh di situ tuh. Kalau pengen nyicip. Oh iya, kalau belok kanan tadi itu tembusannya Poris Gaga, Poris Pelawat, bisa lewat situ. Nah ini kita ngambil yang lurus aja ya, kayaknya lebih enak sih lurus. Kalau tadi ngambil kanan lewat Poris itu nanti kita tembusannya Jalan Benteng Betawi. Ini ada Narita Hotel Narita. Dulu pas awal-awal dibangun daerah sini masih belum ada hotel. Jadi ya itu hotel pertama di daerah sini. Hotel yang lumayan
bagus lah ya, lumayan gede gitu kan. Terus nyusul di dekat pintu air tuh itu ada hotel apa namanya ya, lupa gua, nanti kita ke sana lah, lewatin juga kayaknya. Hotel yang di pintu air itu pernah di syuting masuk YouTube-nya Denny Creator. Jadi Bang Japri, Bang Marco, Bang Paing sama Nacing itu nginep di situ lah, pura-puranya liburan ke situ, dapat voucher. Si apa namanya, Marni dapat voucher kayaknya tuh. Nah kalau ini sebelah kiri itu namanya Kampung Tapak Cipondo. Kalau daerah sini sih udah nggak banjir ya, bebas banjir lah. Kemudian harga tanah rumah juga di sini mah ya lumayan mahal gitu, dibandingkan dengan daerah apa namanya, daerah-daerah yang agak ke dalam lah. Ini kita udah lewat Banjarwijaya belum ya? Banjai, nah ini dia nih. Kayaknya hijau deh. Nah ini Banjai atau Banjarwijaya. Tadi sebelah kiri ya, masuk ke dalam. Starbucks, ini ada GP Store, TS Store. Pokoknya daerah sini tuh udah banyak banget tempat makan, tempat apa namanya ya, coffee shop gitulah, coffee shop, kemudian tempat makan, restoran, kafe, dan enak-enak sih, enak-enak, tempatnya bagus ya, pokoknya mantep lah. Daerah-daerah sini tuh udah maju ya. Nah ini ada flyover baru sini, belum terlalu lama ya, paling baru sekitar berapa tahun gitu kan. Nah ini sebelah kanan ya, nanti ada rumah sakit apa namanya nih, IMC. Ini tadinya Sada Insani, berubah nama, jadi nggak tahu berubah nama atau bagaimana lah ya, atau emang ganti. Pokoknya sekarang ganti jadi IMC, rumah sakit. Bentar lagi kita sampai perempatan Tangerang Kota.
Perempatan apa namanya ini ya? Ya pokoknya biasanya orang nyebut perempatan yang dekat balai kota aja gitu. Dekat Tangerang Kota. Nah ini kalau kita ke kiri ke Tangerang City, Tang City, kemudian Mall Metropolis. Lama juga nih kayaknya nih, nggak ada detikannya. Lama. Nah, kaget gua, suaranya kencang bener. Nah itu kalau ke sebelah kanan tadi belok kanan itu arah Mall Balai Kota, Tanah Tinggi, bisa lewat ke situ. Benteng Betawi juga bisa lewat situ, jalannya jalan Benteng Betawi ya. Atau ke Terminal Poris bisa lewat situ. Biasa orang yang lewat situ tuh kalau mau ke Pasar Induk ya, Pasar Induk Tanah Tinggi. Nah ini kita belok ke kanan, kalau belok kiri nanti ke mana namanya, Babakan. Dulu di sini tuh ada Car Free Day gitu kan tiap minggu. Jadi jalanan ditutup, orang pada olahraga dari Jalan Veteran sampai ke mana tuh tadi namanya, kolong flyover yang barusan kita lewatin. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada deh Car Free Day-nya. Biasanya orang olahraga di situ, di jalan yang kita lewatin tuh.
Nah, kalau di seberang jalan sebelah kanan itu komplek Pengayoman, jadi bisa disebut kayaknya dulu-dulunya ya itu punya komplek pegawai negeri gitulah. Pegawai negeri yang kerja di pemerintahan. Nah, ini deretan sebelah kanan gua di seberang jalan. Ini bisa disebut apa namanya ya? Deretan pusat pemerintahannya Kota Tangerang. Jadi ya ada kantor pengadilan, kemudian kantor ketenagakerjaan, kantor transmigrasi ya, transmigrasi buat orang yang mau keluar negeri gitu kan, bikin paspor segala macem. Terus kalau kita nih belok kiri itu ke Pasar Anyar tembusannya. Nah, ini ada KPKNL Tangerang. Nah, sebelah kiri juga ini Pasar Anyar. Nah, biasanya kalau pagi hari Minggu itu dari mulai sini itu udah rame, anak-anak pada olahraga jogging tuh sampai nanti ke alun-alun Tangerang. Nah, sebelah kanan seberang jalan tuh kan masih ada sisa-sisa bocil pada olahraga. Seberang jalan ini adalah Stadion Benteng ya, Benteng Ribon. Jadi dia terlahir kembali tuh karena waktu itu sempat tutup ya, sempat vakum, tutup nggak dipakai apa-apa. Sekarang akhirnya dibangkitkan kembali, dibangun lagi. Jadi Ribon terlahir kembali. Nah, kalau kita nyebrang sana itu lewat jembatan ini nih ke kanan. Nah, ini masih ada sisa-sisa bocil. Kanan tadi tuh itu Puspem, pusat pemerintahannya. Jadi kantor wali kotanya itu di situ. Nah, tadi tuh ini masih ada sisa-sisa bocil nih, bocil pada jogging ya kan. Yang rumahnya dekat-dekat sini doang sih kayaknya. Kalau jauh biasanya udah pada balik, dari tadi jam-jam 8 tuh udah pada pulang kalau jauh. Ini yang dekat-dekat sini sih. Biasanya berpusatnya itu di alun-alun Kota Tangerang. Nah, disinilah ini pusat jogging di Kota Tangerang. Olahraga, jogging segala macam tuh di sini. Udah sepi. Wah, udah bagus sekarang ya. Udah ada rumput, udah dibikin trek buat lari. Gue udah berapa lama nggak kesini ya? Kayaknya baru beberapa setahun 2 tahun kayaknya deh. Udah ada perubahan banyak ya. Dulu tuh modelnya tinggi naik turun gitu loh, tinggi rendah. Jadi bagian tengahnya itu sedikit tinggi buat upacara bendera biasanya. Kemudian ada turunnya juga tuh, turun itu biasanya buat orang lari olahraga. Nah, terus ada lagi tinggi itu untuk orang istirahat kayak duduk-duduk gitulah, di samping ada tangga-tangga gitu, undak-undakan. Terus kemudian di sana itu ada semacam apa ya, tempat duduk gitu kan, panggung kayak gitu, itu buat nonton upacara atau nonton acara-acara apapun yang ada di tengah lapangan ini. Dulu tuh masih plesteran doang, sekarang udah dilapisin apa itu, kayak hijau-hijau rumput kali ya, rumput sintetis kayaknya, atau hanya sekedar cat aja, cat hijau. Ya pokoknya sekarang udah ada lapisannya lah. Dulu plesteran doang biasa, keramik gitu kan. Biasa sih yang di sini anak-anak
apa namanya, sekolahan ataupun kampus UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ini ada bocil berdua semejeng nih kayaknya nih. Oh, kita lanjut lagi. Tuh kan, sepedaan nih masih pada istirahat nih bocil-bocil. Oh, ini mah enggak, ini mah bapak-bapak. Ya nggak cuman bocil dan remaja sih, bapak-bapak juga banyak yang olahraga di sini. Wah, ini ada dading. Dadingnya goceng bang. Ya, makasih. Nah, jadi gue demen banget sama odading. Odading nggak tahu kalau ini odading ya, bukan kue bantal. Nah, ini nih hotel apa Pakon. Ya, jadi itu yang hotel besar juga, lumayan di daerah Tangerang. Tangerang sini ya, Tangerang dekat-dekat sini. Yang pernah dikunjungin Denny Kreator timnya. Pemain dan pemeran Denny Kreator. Dia tadi lanjut, gue tuh demen banget sama odading atau kue bantal ya. Tapi kayaknya kalau yang tadi ini tuh bingung gua, odading kayaknya nih, ini odading. Kalau kue bantal itu kan yang biasa dijual di tukang ini ya, pukis, kue pancong, kue bantal gitu. Apa kebaliknya sih? Yang ada wijen-wijennya itu loh. Itu odading apa kue bantal itu yang ada wijennya? Gak tau lah, pokoknya yang tahu komen aja deh di kolom komentar, daripada bingung gua. Biasa dulu tuh kalau mau berangkat kerja lewat jalan ada tukang odading tuh, gue berhenti dulu buat sarapan. Lumayan kan, goceng 3, gede-gede banget lagi, murah gitu, murah dan kenyang, tinggal diminumin pakai teh hangat. Nah, ini polisi jaga aja itu, berdiri di situ jagain ini kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Kalau lurus ke Pasar Lama, Kisamaun, pusat kuliner Tangerang tadi, kalau lurus ya. Ini kita ngambil kanan karena kita mau ke arah Neglasari M1 atau bisa disebut dengan kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini kita masuk ke Jalan Merdeka. Kalau lurus terus jalannya berubah jadi Jalan Proklamasi, belok. Kalau belok kiri ya nanti di Cimone itu ada Jalan Proklamasi. Kalau lurus terus berubah jadi namanya Jalan Gatot Subroto. Kita ngambil ke kanan Jalan Otista, Oto Iskandar Dinata, atau biasa disebut kalau orang-orang lama ya, orang-orang sini yang udah lama tuh disebutnya pos. Itu di pos Tangerang gitu kan. Jadi jarang ada yang nyebut Otista, tapi biasanya nyebut ini daerah pos atau Grendeng. Nah, kalau Grendeng itu adanya di kanan jalan gua. Nih, sebelah kanan itu kan ada gang-gang ke dalam tuh, itu kawasan Grendeng. Kalau disebut pos itu karena tadinya nih di tengah-tengah ini
Dan apa sih, no, yang ada tulisannya tuh pos lantas Trada. Itu tadinya pos polisi. Jadi di pinggiran situ tadinya ada pos polisi ya, sekarang udah terbengkalai. Jadi disebutnya itu pos karena ya ada pos di situ, pos polisi. Terus kalau di sini, ini sebelah kanan kampus Levisi ya. Nah ini bocil-bocil pulang ini. Nah kalau sebelah kiri itu ada yang namanya Kampung Kelir, kemudian Kampung Koang, Koang Jaya ya. Sebelah kiri itu namanya Koang Jaya, itu kampungnya. Nah ini kelenteng apa ya? Vihara Bonsandio. Vihara Bonsandio. Biasa itu dikunjungin juga sih buat ya riset-riset anak kuliahan atau mungkin sekedar tempat apa ya namanya, bukan wisata sih, lebih tepatnya ya pengen tahu aja gitu, orang yang kepo. Karena di situ biasanya ada festival kalau pas Imlek ataupun perayaan-perayaan tertentu kayak gitu kan. Ini video kayaknya lama juga nih. Ya lumayan kayaknya sih, sekitar setengah jam. Nah ini sekarang udah nggak boleh lurus ya. Kalau dulu boleh lurus. Sekarang kalau kita mau ke bandara Neglasari itu harus lewat sini. Ini dulu tuh jalanan sepi banget loh, belum dibikin jalan selebar ini. Tuh udah gitu di sebelah kanannya ada kuburan ya kan. Dulu ini jalan kecil, kayak jalan pintas gitulah. Jalan pintas, jalan kecil. Tuh ada kuburan, sekarang kuburannya tinggal dikit. Karena mungkin digusur ya. Nah sekarang di sini udah nggak pernah macet. Karena udah dibikin jalan satu arah. Dulu sebelum dibikin jalan satu arah begini, selalu di sini macet banget. Karena numpuk lampu merah. Kalau sekarang lampunya udah nggak pernah merah. Karena udah nggak macet, udah nggak harus diatur lagi oleh lampu lalu lintas. Karena udah satu arah. Nah ini jembatan ini gue nggak tahu namanya jembatan apa, tapi disebutnya ini pintu air 10 karena di sana nah di sebelah kiri gua itu pintu air 10, jadi taunya ya ini jembatan pintu air 10. Terus di depan itu namanya kawasan Simpang 5 apa ya? Apa Simpang 7 gitu. Kalau ada yang tahu komen aja ya, pokoknya antara Simpang 5 atau Simpang 7. Karena dulu di sini persimpangan banyak. Sekarang diperbodon tuh di tengah situ, sekarang udah diperbodon. Nah itu kalau lurus itu ke daerah Rawakucing.
lurus tadi ke Rawakucing, kita belok kanan. Sini masuknya Neglasari, kelurahannya ya. Jalannya ini nama jalannya Marsekal Surya Dharma. Tapi di sini ada kayak desa-desa gitu sih, ada yang namanya Mekarsari. Sih masuk-masuk ke gang begitu. Nah, di sini sebelah kiri itu rata-rata banyak kos-kosan atau kontrakan yang dihuni oleh orang-orang bandara lah, entah itu yang kerja di bandara atau pramugara. Itu biasanya daerah sini ngontraknya. Nah, tadi kita lewat sebelah kiri itu ada Puskesmas Neglasari. Nah, dulu sebelum Covid itu jalanan ini setiap hari Minggu pagi itu ditutup perboden. Istilahnya Car Free Day terbatas lah ya. Karena dari tadi Puskesmas sampai dengan depan tuh yang ada pertigaan, yang ada belokan ke kanan. Nah, nyampe sini itu ditutup untuk ibu-ibu atau warga sekitar sini itu olahraga senam. Sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada lagi sekarang yang senam-senam. Pokoknya semenjak Covid lah, semua kegiatan jadi berubah. Kemudian seberang jalan sana itu kan sepi tadinya, samping bandara ya, samping pagar pembatas bandara. Itu kan sepi tadinya tuh. Itu di situ dipergunakan untuk jogging. Biasanya dipergunakan untuk jogging, tapi karena Covid menyerang, wabah virus itu menyerang, jadinya ya pada nggak ada lagi aktivitas. Nah, ini daerah Aeropolis, masuk ke dalam itu kawasan terbatas lah ya, maksudnya bukan umum lalu lalang, jadi kita harus pakai tiket karcis gitulah, karcis parkir masuk ke dalam. Kalau cuma sekedar numpang lewat sih gratis, tapi kalau ya sekitar berapa menit gitu itu dikenakan tarif. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai di sini dulu videonya. Untuk perjalanan selanjutnya akan dilanjut lain waktu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.